Part 18. Arabella marah besar. Leo melangkahkan kaki panjangnya menuju ke arah kamar tidur. Ia memutuskan untuk mandi. Selesai mandi, Leo tiduran di atas ranjang sembari berkata, "Astaga, aku lupa tanya nomor ponselnya. Apa sebaiknya besok aku kasih surat panggilan dia untuk bekerja kembali ke perusahaan? Ya, biar aku bisa melihat wajahnya setiap hari," ucap Leo sembari membayangkan wajah Bella. Malam hari di kediaman Bella. Langit malam yang dingin dengan bintang-bintang yang menghiasinya. Malam ini Bella tengah menyendiri di balkon kamarnya sembari menatap langit yang begitu indah. Langitnya cantik sekali, apalagi dikelilingi kelap-kelip bintang yang membuat langit begitu indah, ucapnya sembari tersenyum penuh kagum yang terpancar dari bola matanya yang indah itu. Siapa saja pasti akan terpana ketika melihat keindahan matanya. Ketika ia sedang bergumam, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ia pun menjawab telepon masuk dari sahabatnya. "Halo Billy, ada apa?" ucap Bella sembari bertanya. "Cuma mau tanya lagi ngapain? Kok belum tidur? Buruan tidur gih, dah malam, besok kan harus kerja," jawab Billy dengan perhatiannya kepada Bella. Oke bos, besok jangan lupa jemput aku ya," sahut Bella sembari masuk ke kamar. Iya, good night cantik," ucap Billy sebelum mematikan ponselnya. Bella segera mematikan ponselnya dan bergegas untuk tidur. Tak lupa, ia selalu mengaktifkan alarm di ponselnya karena jika kelelahan, ia tidak bisa bangun tanpa adanya suara. Pagi yang indah, mentari bersinar dengan terangnya, seakan memberikan sebuah senyuman. Burung-burung berterbangan seakan menyambut dengan riangnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Suara alarm membuat mimpinya terhenti. Dengan langkah gontai, ia masuk ke kamar mandi. Kemeja putih dan celana hitam sudah siap ia pakai. Rambut yang terurai digulungnya dengan rapi. Tak lupa menyiapkan sarapan dan menyeduh kopi sebelum ia memulai aktivitasnya. Tok tok tok. Terdengar suara ketokan pintu. Ia yang sedang menikmati santapan pagi bergegas melangkahkan kaki panjangnya dan segera membuka pintu. Bola matanya tertuju pada seorang pria tampan yang berada di hadapannya. Billy, silakan masuk. Aku sudah siapin sarapan buat kamu," ucap Bella menyuruh Billy untuk masuk. "Oh ya, cantik amat kamu pagi ini," sahut Billy dengan pujiannya. "Duh, jangan begitu, nanti aku terbang tinggi. Kalau jatuh bagaimana?" ucap Bella tersipu malu. "Ya, aku di bawah siap menjadi ranjang untukmu," sahut Billy bercanda sembari tersenyum menyeringai ke arah Bella. Bella menyuruh Billy untuk sarapan terlebih dahulu. Roti dan kopi sudah biasa menjadi santapannya di pagi hari. Billy duduk di hadapan Bella dan memandangi wajah Bella tanpa berkedip, sembari bergumam di dalam hati. "Bella, andai kau tahu, sejauh aku mengenalmu, kau adalah wanita terbaik di hatiku. Kau membuatku melupakan masa laluku. Meski kau hanya menganggapku teman, tapi aku merasa senang bisa bersamamu setiap waktu," batin Billy. Bella yang melihat Billy tersenyum sendiri melambaikan tangannya ke wajah Billy hingga membuat lamunannya buyar ketika mendengar suara bariton di hadapannya. "Hei, ada apa denganmu? Buruan dimakan gih, ngelamunin apa sih?" ucap Bella dengan suara keras sembari menempelkan jari tangannya ke bahu Billy. "Baiklah, aku makan ya. Enak sekali kopinya. Ternyata kau pintar juga ya menyeduh kopi," sahut Billy memujinya tanpa menjawab pertanyaan dari Bella. Selesai sarapan, mereka melangkahkan kaki panjangnya menuju ke arah mobil. Bella yang tengah mengunci pintu tidak menyadari bahwa di depan rumahnya ada seseorang yang tengah mengamati gerak-geriknya bersama Billy dari dalam mobil.
Seseorang yang tengah mengamatinya tersebut tak lain adalah Leo. Ia yang berniat untuk memberikan surat panggilan kepada Bella untuk bekerja. Tiba-tiba mobilnya terhenti di saat melihat ada sebuah mobil terparkir di depan rumah Bella. Dan tak lama kemudian mereka keluar dari dalam rumah. "Berhenti di sini dulu, Pak. Jangan sampai mobil kita kelihatan oleh mereka," ucap Leo kepada supirnya. Ia terus mengamati sembari berkata di dalam hati, "Mobil siapa itu? Bukankah itu pria yang selalu bersama Bella? Ia yang selalu cari masalah denganku. Ada hubungan apa antara mereka berdua? Jangan-jangan pria itu pacarnya," batin Leo. Bella yang melangkahkan kaki panjangnya menuju ke arah mobil disambut oleh Billy dengan membukakan pintu mobil untuk Bella. Bak seorang ratu, ia pun tersenyum manis ke arah Billy. Dengan cepat, ia masuk ke dalam mobil. Leo yang tengah kepanasan melihat mereka bergegas untuk mengikuti mobil yang Bella tumpangi dari belakang. "Pak, ikuti mobil itu, jangan sampai kehilangan jejak ya," perintah Leo kepada supir pribadinya. "Baik, Tuan," jawab supirnya tersebut. Di tengah perjalanan, Leo terus mengamati mobil di depannya. Mau kemana ya mereka? Habis ngapain mereka di dalam rumah? Jangan-jangan, tidak mungkin. Semoga saja yang aku pikirkan salah, ucap Leo lirih sembari bertanya-tanya di dalam hati. Tiba di tempat kerja. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat kerja. Seperti biasa, Bella turun dan pamit kepada Billy. "Aku turun ya, nanti siang jangan lupa antarin makanan buatku. Hehe, bye," ucap Bella turun dari mobil sembari melambaikan tangan ke arah Billy. "Siap, bos. Kalau kerja jangan ngalamunin aku ya. Udah Gih, sana masuk," saut Billy melirik ke arah Bella sembari tersenyum menyeringai. Tanpa menjawab celoteh Billy, ia bergegas masuk ke dalam toko. Leo yang penasaran dengan tingkah mereka masih berada di dalam mobil sembari mengamati Bella. "Oh, jadi di sini tempat kerjanya. Sepertinya aku pernah ke sini, tapi kenapa aku tidak melihatnya? Lebih baik aku turun sajalah," ucap Leo lirih sembari bersiap untuk turun. "Pak, tunggu di sini dulu ya. Aku mau masuk ke dalam toko itu," saut Leo kepada supir pribadinya. "Baik, Tuan," supir pribadinya menjawab. Leo turun dari mobil dan melangkahkan kaki panjangnya untuk masuk ke dalam toko. Ia berpura-pura membeli sesuatu sembari menunggu Bella keluar. Dan pada akhirnya, Bella keluar dari ruangannya. Leo menutup mukanya menggunakan masker agar tidak ketahuan oleh Bella. Ia berpura-pura memilih makanan dan memasukkannya ke keranjang belanja. Bola matanya melirik ke arah Bella yang tengah asik mengobrol dengan rekan kerjanya. Ia berjalan mundur dan dengan sengaja menabrakkan badannya ke arah Bella hingga membuatnya hampir terjatuh. Leo dengan siap siaga menahan tubuh Bella agar tidak terjatuh, dan mereka pun saling bersitatap. "Duh, matanya indah, bibirnya seksi. Serasa tak ingin kulepas kau dari pandanganku, Bella," batin Leo. Sembari menatap wajahnya tanpa ingin melepaskan wanita cantik itu dari pandangannya, Bella pun bergumam di dalam hati. Pria ini sangat tampan, tapi apakah dia adalah Leo? Duh, tatapannya membuatku tak ingin jauh, batinnya. Saat mereka saling bersitatap, tiba-tiba manajernya melintas dan sahabat Bella yang tengah menyaksikan keduanya berusaha untuk memberitahu, namun tak dihiraukan oleh mereka. "Waktunya kerja, bukan untuk pacaran," ucap pria parubaya itu sembari melangkah pergi. Ucapannya membuat mereka terhentak kaget, hingga akhirnya Leo melepaskan tangannya dari tubuh Bella dan membiarkannya terjatuh di lantai. Bruk! Terdengar suara orang jatuh begitu keras. "Au! Sakit tahu, dasar pria gila!" Bella yang meringis kesakitan tengah memaki Leo karena membuatnya terjatuh. Sahabat Bella yang kaget dan kebingungan segera membantunya berdiri. "Bella, kamu tidak apa-apa kan?"
ucap Winda panik. Memaafkan aku tidak sengaja, sahut Leo panik sembari membangunkan Bella. Refleks dengan raut wajah Bella yang berubah memerah, segera menepis tangan Leo karena sudah membuatnya kesakitan. Lepas, pergi kau dari sini, sahut Bella marah. Bella yang kesakitan segera bangun dengan dipegangi oleh Winda. Dengan langkah kuntai, ia pergi ke ruangannya untuk istirahat sejenak. Duh, kenapa aku jadi ceroboh? Kalau ada apa-apa sama dia gimana? Dia marah padaku. Leo, lagi-lagi kau membuatnya sedih. Batinnya menyalahkan diri sendiri dengan menundukkan kepalanya sejenak sembari memukul kepalanya sendiri. Lalu ia melangkahkan kaki panjangnya untuk menaruh kembali jajanan yang sudah dia ambil. Dengan langkah cepat, ia kembali masuk ke dalam mobil. Dengan muka sedih, ia harus kembali ke kantor. Pak, kembali ke kantor ya, ucap Leo kepada supirnya. Baik tuan, jawab supir pribadinya. Saat sedang dalam perjalanan, ia bergumam. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengambil hatinya? Pak, apakah Bapak sudah menikah? Ucapnya lirih sembari bertanya kepada supir pribadinya yang baru, karena yang lama sudah keluar dari perusahaannya. To be continued.